kita kelompok 3 mau melakukan praktikum nih guys. Kalian pada tahu nggak praktikumnya apa? nama praktikumnya itu uji coba fotosintesis dari in greenhouse dari tanaman hidrilla. Nah, tapi kira-kira tujuan kita lakuin praktikum ini apa sih? Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa oksigen dihasilkan sebagai produk fotosintesis. Betul. Dan proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Nah, kalian penasaran gak sih? Daripada penasaran, aja ke praktikumnya ya guys. Dadah! Hayo gas! Sebelum kita masuk praktikum, kita mau jelasin dulu ke kalian alat-alat dan bahan apa sih yang kita butuhin. Jadi di sini ada apa, Nail? Nah, yang pertama itu ada tang ya buat potong kawat-kawat yang kita perluin nanti. Terus yang pastinya kita butuh kawat juga. Ini ukurannya itu 5 mm. Dan kita butuhnya panjangnya sekitar 1 meter lah. Ya. Terus yang selanjutnya ada baking soda yang nanti bakal dipakai juga buat praktikum. Terus ada sendok makan yang bakal kita pakai nanti buat ngaduk baking sodanya itu. Terus ada tanaman hidrilla. Saatnya jam 6 dimulai. Terus kita butuh gelas kimia atau misalnya tabung kimia yang bakal kita pakai buat tempat tanaman hidrilla itu. Terus ada corong, terus ada tabung reaksi gitulah. Sama ada pengaduk. Ya, udah. Pertama, langkahnya itu kita isi air ke dalam wadah ini. Kalau bisa tuh airnya di atas 800 guys. Nah di sini tuh kita ngambil di sekitar 900 ml. Terus yang selanjutnya kita mau buka tanaman hidrillanya dulu. Tapi sebelum itu kita buang dulu airnya guys. Jadi yang kita pakai itu cuma tanamannya doang. Ya, kita juga makainya cuma 2 sampai 3 batang. Ya. Nah kalau dilihat kan tanamannya ini kan ada tempatnya ya. Nih. Ini tuh kita lepasin dulu dari tanamannya kayak gini. Nah, yang hitam-hitamnya juga copotin. Nah, kalau udah jadi kan kayak gini ya. Ini tuh perkiraan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cuman pakai 2 sampai 3 batang aja. Sekarang kita pakai 3 aja coba ya. Iya. Terus tanaman hidrillanya ini kita masukin ke dalam corong yang tadi. Ya. Nah, sebelum dimasukin kita butuh, lupa tadi ada satu bahan yang kurang yaitu karet gelang. Nih kita butuh karet gelang buat ngikat si tanaman hidrillanya ini. Jadi kita ikat dulu ya. Oke, jadi karena ukuran corongnya terlalu ngepres sama si tanaman hidrillanya, jadi kita nggak jadi make karet gelang karena kita butuh rongga-rongga di sini nih, biar airnya itu bisa sirkulasi masuk dan keluar. Jadi kalau misalnya udah nyangkut kayak gini nih, pas sama corong, kita potong dulu kawat. Kita butuh kawat berbentuk es kayak gini nih. Iya, nah, yang nanti fungsinya kita masukin ke sini biar si tanaman hidrilla dan corongnya ini nyangkut ke dalam kawat. Kita bikin 4 sampai 5 di sekitarnya itu biar nanti tanamannya itu bisa ngapung di air. Jadi setelah ini udah berdiri tegak corongnya, langkah selanjutnya itu kita lihat di sini ada tabung reaksi yang di dalamnya tuh ada air. Berapa ini? Berapa? Ya, Segini lah guys. Ya sekitar 100. jangan sampai penuh lah ini. 50. Biar ada rongga ruang udaranya gitu guys. Ya, nah nanti ini yang udah ada isi air, tabung reaksinya kita letakin ke atas corongnya. Nah, cuman pas mau masukin atasnya harus dipegang dulu, ditutup. Iya, betul. Gitu. Hati-hati. Nah nantinya pas kita masukin ke atas corongnya itu nanti airnya bakal tetap ada guys, jadi nggak habis. Tuh, kalau kalian lihat itu di dalam situ ada gelembung-gelembung kecil yang naik gitu ke atas. And I'll take some time just to be thankful that I had days full of you before it winds down. Nah, sekarang kita lanjut ke
rata. Ya, ya. Pegangin dah, pegangin dah. Nah, kalau udah kita hitung dari 0 sampai 5 menit lagi. The memories, it's all just memories now. Halo guys. Jadi kita udah berada di penghujung eksperimen kita. Jadi guys, apa kesimpulan yang bisa kita dapetin dari praktikum kali ini? Kesimpulannya, gelembung yang terlihat berasal dari oksigen yang dihasilkan saat proses fotosintesis berlangsung. Nah, jadi proses fotosintesis ini kita nggak bisa menghasilkan gelembung kalau nggak ada cahaya. Jadi kita harus membutuhkan cahaya matahari atau bisa dari kayak flash HP gitu, itu bisa. Pokoknya ada cahayanya gitu. Kalau nggak ada cahayanya berarti nggak akan ada gelembung. Nah, kan dalam praktikum ini kan ada kita memakai dua ya. Ada yang tanpa baking soda sama yang memakai baking soda. Kira-kira perbedaannya tuh apa, guys? Oke, kalau dengan baking soda itu fotosintesis lebih aktif karena CO2 tersedia lebih banyak dan juga lebih banyak gelembung. Tanpa baking soda fotosintesis tetap bisa terjadi tetapi lebih lambat dan kurang optimal dan sedikit gelembung. Oke? Nah, aku izin nambahin. Jadi baking soda itu bakal mempengaruhi jumlah oksigen. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena baking soda itu sendiri merupakan sumber tambahan CO2 dalam air. Terus lebih banyak CO2 itu bakal lebih cepat fotosintesisnya. Nah, lebih cepat fotosintesis itu bakal lebih banyak oksigen atau gelembung udara yang tercipta. Jadi itulah kenapa pada praktikum kali ini itu semakin lama dalam kita memakai baking soda itu bakal semakin banyak gelembung udaranya. Ya udah, sekian dari kami. Assalamualaikum. Dadah!